Florence Nightingale seorang pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama bidadari berlampu atau The Lady with the Lamp atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan di hadapan pemerintahan Inggris. Masa kecil. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan. Nama depannya, Florence merujuk kepada kota kelahirannya, Firenze dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris. Semasa kecilnya ia tinggal di Leahurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, William Nightingale yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence Nightingale memiliki seorang saudara perempuan bernama Parthenope. Pada masa remaja mulai terlihat perilaku mereka yang kontras dan Parthenope hidup sesuai dengan martabatnya sebagai putri seorang tuan tanah. Pada masa itu wanita ningrat, kaya, dan berpendidikan aktivitasnya cenderung bersenang-senang saja dan malas, sementara Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan. Perjalanan ke Jerman. Pada tahun 1846 ia mengunjungi Kaiserswerth, Jerman, dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Fliener dan istrinya dan dikelola oleh biarawati Lutheran, Katolik. Di sana Florence Nightingale terpesona akan komitmen dan kepedulian yang dipraktikkan oleh para biarawati kepada pasien. Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial keperawatan, serta pulang ke Inggris dengan membawa angan-angan tersebut. Belajar merawat. Pada usia dewasa Florence yang lebih cantik dari kakaknya, dan sebagai seorang putri tuan tanah yang kaya, mendapat banyak lamaran untuk menikah. Namun semua itu ia tolak, karena Florence merasa terpanggil untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pada tahun 1851, kala menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Monton Milnes, seorang penyair dan seorang ningrat, Baron of Houghton. Lamaran ini pun ia tolak karena pada tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan dirinya pada dunia keperawatan. Ditentang oleh keluarga, keinginan ini ditentang keras oleh ibunya dan kakaknya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah pekerjaan hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Banyak orang memanggil dokter untuk datang ke rumah dan dirawat di rumah. Perawat pada masa itu hina karena perawat sering disamakan dengan wanita tunasusila atau keluarga tentara miskin yang mengikuti kemana tentara pergi. Karena banyak berhadapan dengan tubuh terbuka, profesi ini dianggap tidak sopan bagi wanita baik-baik, sehingga pasien pun sering bersikap tidak senonoh. Inggris saat itu, jumlah perawat laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Tugas perawat lebih sering dianggap sebagai tukang masak. Florence Nightingale berpendapat bahwa di Jerman perawat tetap dihormati karena mereka adalah biarawati Katolik yang disumpah untuk tidak menikah, sehingga terlindungi dari perlakuan tidak pantas. Meski ayahnya mendukung pengabdian Florence pada kemanusiaan, ia menolak putrinya menjadi perawat karena menganggap rumah sakit menjijikan, bahkan menyarankan Florence bepergian ke luar negeri saja. Namun, Florence tetap berangkat ke Kaiserswerth, Jerman, untuk menjalani pelatihan 4 bulan bersama para biarawati, meski keluarganya khawatir dengan stigma sosial dan perbedaan keyakinan. Selain itu, ia juga sempat bekerja di rumah sakit untuk orang miskin di Prancis. Kembali ke Inggris. Pada 12 Agustus 1853, Florence Nightingale menjadi pengawas keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen hingga Oktober 1854 dengan tunjangan 500 per tahun dari ayahnya. Ia menentang keras kebijakan rumah sakit yang menolak pasien Katolik dan mengancam mundur jika aturan tidak diubah.
Florence menuntut agar rumah sakit menerima pasien dari semua agama termasuk Katolik, Yahudi, dan Islam serta mengizinkan kunjungan pemuka agama mereka. Akhirnya, komite menyetujui dan merevisi peraturan sesuai permintaannya. Perang Crimea. Pada 1854, pecah Perang Crimea yang menewaskan banyak prajurit, sebagian besar bukan karena peluru, melainkan karena kurangnya perawatan. Tulisan William Russell di surat kabar menggugah hati rakyat Inggris, termasuk Florence Nightingale. Ia menulis pada Sidney Herbert dan akhirnya memimpin 38 sukarelawan ke Scutari, Turki. Sesampainya di rumah sakit, mereka menemukan kondisi mengerikan, prajurit berdesakan tanpa perawatan, amputasi dilakukan tanpa kebersihan, dan potongan tubuh menumpuk. Florence segera melakukan perubahan, mengatur tempat tidur, membersihkan ruangan, mencuci pakaian, mengganti perban, memberi obat tepat waktu, serta mendirikan tenda untuk pasien di luar. Dalam sebulan, rumah sakit lebih tertata meski angka kematian tetap tinggi akibat penyakit menular, ventilasi buruk, dan sistem limbah yang rusak. Baru setelah Komisi Kebersihan Inggris memperbaiki sanitasi pada Maret 1855, angka kematian menurun drastis. Florence, yang semula mengira penyebabnya kurang gizi dan beban kerja tentara, kemudian diyakinkan bahwa faktor utama adalah lingkungan rumah sakit yang kotor. Pengalaman ini membuatnya gigih mengkampanyekan pentingnya kebersihan, sanitasi, dan ventilasi rumah sakit sepanjang karirnya. Bidadari berlampu. Pada suatu malam usai pertempuran, Florence diberitahu seorang bintara bahwa banyak korban masih tertinggal di medan perang, namun mereka baru akan dijemput keesokan hari karena sudah gelap. Florence menolak menunggu, sebab korban bisa mati kehabisan darah. Ia memaksa bintara itu mengantarnya, bahkan mengancam melaporkannya kepada Mayor Prince jika menolak. Bersama 5 pria, Florence berangkat ke medan perang. Dengan sebuah lentera, ia memeriksa satu persatu tubuh yang bergelimpangan dan membawa pulang 15 prajurit yang masih hidup, terdiri dari 12 tentara Inggris dan 3 tentara Rusia. Sejak saat itu, setiap kali terjadi pertempuran, Florence rutin berkeliling pada malam hari dengan lampu di tangannya untuk mencari korban yang masih bisa diselamatkan. Banyak nyawa tertolong berkat keberaniannya. Dari sinilah ia mendapat julukan Bidadari Berlampu, sosok yang selalu hadir di tengah gelap gulita untuk merawat prajurit yang terluka. Julukan ini semakin dikenal luas setelah penyair Amerika Serikat, Henry Longfellow, menulis puisi Santa Filomena pada tahun 1857 yang menggambarkan pengabdian Florence di medan perang. Pulang ke Inggris. Florence Nightingale kembali ke Inggris pada 7 Agustus 1857 sebagai pahlawan nasional, bahkan disebut tokoh paling terkenal setelah Ratu Victoria. Namun, ia jatuh sakit akibat demam Crimea, brucellosis, yang dideritanya sejak perang, sehingga lebih banyak mengurung diri di kamar. Meski terbatas, ia tetap berperan penting dalam pembentukan Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tentara Inggris bersama Sidney Herbert. Walau tidak bisa ditunjuk sebagai anggota resmi karena perempuan, Florence menyusun laporan lebih dari 1000 halaman berisi data dan analisis kesehatan tentara. Laporan ini menghasilkan reformasi besar, adanya pemeriksaan medis bagi tentara, pendirian sekolah medis angkatan bersenjata, serta sistem rekam medis militer. Karir selanjutnya. Pada 29 November 1855, publik mendirikan Dana Nightingale untuk menghormati jasa Florence, dengan Sidney Herbert sebagai sekretaris dan Adipati Cambridge sebagai ketua. Dana sebesar 45.000 terkumpul dan digunakan Florence untuk mendirikan sekolah perawat St. Thomas Hospital, London. 1860, sekolah perawat wanita pertama di dunia. Sekolah ini berhasil mengubah pandangan masyarakat, menjadikan profesi perawat lebih terhormat, dan melahirkan perawat terdidik yang kemudian tersebar ke berbagai rumah sakit di Inggris hingga luar negeri, termasuk Australia dan Amerika Serikat. Florence juga menulis buku, Notes on Nursing, 1860, yang menjadi acuan pendidikan keperawatan dan populer di masyarakat luas. Ia bersama Elizabeth Blackwell mendirikan Universitas Medis Wanita, 1869, serta membimbing Linda Richards, perawat terlatih pertama Amerika. Atas dedikasinya, Florence dianugerahi Royal Red Cross oleh Ratu Victoria, 1883, Order of Merit, 1907, sebagai wanita pertama penerima tanda jasa ini, serta Honorary Freedom of the City of London, 1908. Warisannya tidak hanya mendirikan sekolah perawat modern,
tetapi juga menegakkan standar kebersihan, pendidikan, dan profesionalisme keperawatan yang diakui dunia. Meninggal dunia. Florence Nightingale meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Keluarganya menolak untuk memakamkannya di Westminster Abbey, dan ia dimakamkan di gereja St. Margaret yang terletak di East Wellow, Hampshire, Inggris.